Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 114. Betapa besar bahagia Kiai Kasan Kesambi tak terperikan. Perlahan-lahan ia mengelus-elus jenggotnya dan tertawa penuh perasaan. Matanya berseri-seri memandang atap rumah. Ah! Betapa hebat orang menyangkal, ternyata Yang Maha Pengasih tahu membalas budi. Wirapati bakal hidup kembali seperti sedia kala. Orang tua itu segera memeriksa obat pemunah, ia manggut-manggut puas penuh yakin. Segera ia memerintahkan menggotong Wirapati keluar dari kamar. Dan begitu mereka melihat keadaan Wirapati, semua jadi terharu. Jaga Saradenta menangis perlahan. Terisak-isak ia berkata, "Kau harus bisa pulih seperti sedia kala. Kau harus melihat dan ikut menyaksikan kehebatan muridmu Sangaji. Dia bukan bocah tolol seperti sangkaku semula." Jaga Saradenta pernah menjadi kawan seperjuangan dekat dengan Kiai Kasan Kesambi dalam perang Giyanti. Oleh suatu hal yang tidak terduga-duga ia bisa bertemu kembali, setelah menyekap diri menjadi gelondong Segaluh. Hanya saja, ia belum memperoleh kesempatan untuk berbicara banyak. "Ki Jaga Saradenta," sahut Kiai Kasan Kesambi. "Meskipun mataku sudah lamur, tapi aku segera mengenalmu. Ah, dunia ini memang aneh. Siapa menyangka bahwa engkau mempunyai perhubungan rapat dengan muridku Wirapati. Selama dalam perantauan, apakah dia pernah berbuat di luar angger-angger kesusilaan? Tidak. Tidak. Dia seorang laki-laki sejati dan kalau Kiai Kasan mengira dia senang membawa adatnya sendiri, tidaklah benar. Malahan akulah orang yang tak tahu adat. Dalam kebanyakan hal, dia suka mengalah terhadapku," kata Jaga Saradenta dengan penuh semangat. Kiai Kasan Kesambi segera bekerja. Obat pemunah itu ternyata dibagi 3. Yang satu untuk diminumkan. Yang kedua untuk diborehkan. Dan yang ketiga untuk penyambung tulang-tulang patah. Setelah itu, Wirapati dibebat erat dan diletakkan hati-hati di atas tempat tidurnya kembali, ia masih saja belum bisa bergerak, walaupun telah memperoleh kesadarannya kembali. Dalam 2 bulan lagi kalau tiada halangan ia sudah bisa pulih kembali, kata Kiai Kasan Kesambi yakin. Perjamuan malam itu dilanjutkan hampir mendekati fajar hari. Jaga Saradenta segera mengisahkan perhubungannya dengan Wirapati. Ki Tunjung Biru, Panembahan Tirtomoyo, Ki Hajar Karangpandan dan para murid Gunung Damar tak mau kalah menyumbangkan kisahnya masing-masing yang berhubungan dengan Sangaji. Sangaji sendiri setelah melihat keadaan gurunya, berdiam diri. Justru ia berdiam diri, teringatlah dia kepada Titisari dan ibunya yang masih berada di daerah barat. Di belakang kursinya duduk Wirasimin dengan bersimpuh. Kalau tadi sore ia masih meragukan kesanggupan Sangaji, kini ia berbalik mendewakan. Ia selalu siap meladeni kebutuhan anak muda itu. Dan kalau kisah para pendekar menyinggung keadaan Sangaji, ia menumpahkan seluruh perhatiannya sampai mulutnya ternganga-nganga. Kadang-kadang ia menyambung, "Ah, di dunia ini mana ada suatu riwayat ajaib melebihi riwayat hidup Gus Aji." Sebagai puncak perjamuan itu, Sangaji mengeluarkan kedua pusaka sakti di atas meja. Para pendekar hanya melihat saja selintasan. Mereka sadar tiada keuntungannya apabila memiliki kedua pusaka tersebut, mengingat tenaga sendiri tak mencukupi untuk berlatih menurut bunyi ukiran keris Kiai Tunggul Manik. Sebaliknya para cantrik yang masih penuh angan-angannya, segera merubung meja dengan nafsu. Mereka baru kendor nafsunya, tatkala Kiai Kasan Kesambi berkata kepada Sangaji, "Aji, meskipun engkau membawa-bawa kedua pusaka itu, tidaklah berbahaya lagi. Sebab segera para pendekar akan sadar bahwa mereka takkan bisa memperoleh hasilnya, manakala tenaga jasmaninya tidaklah seperti yang kau miliki. Itu disebabkan engkau berhasil melebur tenaga sakti getah Dewa Daru, ilmu Bayu Sejati dan ilmu Kumayan Jati oleh cekikan pendekar Bagas Wilatikta. Sebaliknya, apabila kedua pusaka ini sampai jatuh di tangan Kebo Bangah atau Adipati Surenpati akan lain halnya. Barangkali di dunia ini bakal ada cerita lain lagi." Keesokan harinya, Ki Hajar Karangpandan yang biasa hidup liar segera berpamitan hendak kembali ke padepokannya. Ia pergi bersama kakak seperguruannya Panembahan Tirtomoyo. Ki Tunjung Biru pun hendak meninggalkan padepokan pula. Ia menyerahkan sisa madu Tunjung Biru yang mempunyai khasiat ajaib kepada Kiai Kasan Kesambi untuk mempercepat sembuhnya Wirapati. Sedangkan Jaga Saradenta masih tinggal di pertapaan. Ia memutuskan hendak menunggu Wirapati sampai sembuh.
Perkara perjodohanmu sangat gawat, anakku, kata Panembahan Tirtomoyo. Kau harus selalu waspada dan bijaksana. Meskipun kata-kata pendekar Gagak Seta benar, tetapi kau harus pandai membebaskan hatimu. Kesejahteraanmu sendiri itulah yang harus kau perhatikan. Itu benar, sambung Ki Hajar Karangpandan. Jodoh adalah urusan Tuhan. Kalau kau pandai menyerahkan diri ke haribaannya, dia akan memilihkan jodohmu yang benar. Tetapi semenjak itu, janganlah kau menyia-nyiakan isterimu. Mendengar ucapan kedua pendekar itu tentang perjodohan Sangaji, Kiai Kasan Kesambi melengak. Sebagai seorang tua yang berpengalaman, ia menduga cucu muridnya mempunyai persoalan rumit. Namun ia tak berkata apa-apa. Demikianlah kedua pendekar itu meninggalkan padepokan Gunung Damar. Ki Tunjung Biru yang pendiam tak lama kemudian berangkat pula. Sangaji mengantarkan sampai di kaki gunung. Apakah Aki akan terus langsung berangkat ke Jakarta? Sangaji menegas. Tentu saja, anakku. Jawab Ki Tunjung Biru. Aku dilahirkan di daerah barat. Pada sisa hidupku, aku bisa berharap tinggal di sana sampai mati. Kau pun akan ke Jakarta pula, bukan? Baiklah, aku nanti mengunjungi ibumu. Akan kuceritakan semua pengalamanmu. Meskipun kau belum berhasil menuntut dendam kematian ayahmu, ibumu pasti gembira mendengar kabarmu. Bagi seorang ibu, bakal melihat anaknya pulang sudah merupakan suatu karunia besar. Bisa-bisa ia bertambah umur. Terharu Sangaji mendengar ucapan Ki Tunjung Biru. Ia jadi diingatkan kepada masalahnya sendiri. Benaknya lantas menjadi kacau. Karena tak pandai mengutarakan bunyi hati sendiri, ia tegak seperti batu. Sewaktu bayangan Ki Tunjung Biru lenyap di langit barat, tak disadarinya sendiri ia menarik napas panjang. Semua meninggalkan aku. Semua yang baik hati dan luhur budi. Ia mengeluh kepada diri sendiri. Apakah aku bisa bertemu kembali dengan mereka? Teringat akan hal itu, ia jadi makin bersedih hati, kemudian perlahan-lahan ia kembali ke padepokan. Ternyata padepokan nampak sunyi sepi. Eyang dan paman gurunya tak berada lagi di luar. Gurunya pun demikian. Mereka telah memasuki kamar peristirahatannya. Yang mengisi kesunyian, hanyalah para cantrik belaka. Mereka bekerja memperbaiki serambi dan dinding yang jebol. Pohon-pohon patah yang menutupi halaman mereka singkirkan sambil menimbuni bumi yang amblong. Tak terasa 2 bulan telah lewat dengan diam-diam. Selama itu Sangaji menerima petunjuk-petunjuk dan warisan ilmu kepandaian dari Kiai Kasan Kesambi. Ilmu Mayangga Seta dan puncak-puncak ilmu perguruan Gunung Damar telah dipahami pula. Sangaji pandai menghibur diri. Untuk melupakan kerisauan hatinya, ia berlatih pada siang dan malam hari penuh. Hanya di saat-saat tertentu, ia membantu eyang gurunya menyembuhkan gurunya dengan tenaga saktinya. Fatimah pun mendapat gilirannya pula. Dengan demikian, ingatannya kepada Titisari agak berkurang. Fatimah pulih dengan cepat. Tenaganya kini bahkan makin bertambah berkat tenaga sakti Sangaji. Ia sudah mulai berlatih lagi menekuni ilmu kepandaiannya di bawah pengawasan gurunya Suryaningrat. Wirapati pun sudah memperoleh kesehatannya kembali. Ia seolah-olah bangun kembali dari liang kubur. Tubuhnya nampak kuat dan perkasa. Pandangnya berseri-seri di antara wajahnya yang bersih suci. Ia selalu bersama Jaga Saradenta, membicarakan pengalamannya dan Sangaji. Apabila mendengar kabar tentang kemajuan Sangaji, ia nampak berbahagia. Senyumnya puas luar biasa. Ia merasa diri telah sampai pada puncak kemampuan dalam menunaikan tugas yang dipikulnya selama itu. Sangaji sendiri tak mau berpisah dari dia. Anak muda itu bisa membawa diri. Tak pernah ia membicarakan tentang kemajuan-kemajuannya. Kecuali apabila dia sedang berlatih. Juga masalah yang sedang dihadapi tak pernah pula disinggungnya. Namun betapapun juga, akhirnya Wirapati mendengar juga. Ini terjadi sewaktu gurunya itu mendadak teringat kepada anak Adipati Surengpati. Belum lagi Sangaji memberi keterangan, si Sembrono Jaga Saradenta sudah membeberkan peristiwa yang disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Maka terpaksalah Sangaji meriwayatkan kisah perhubungannya. Dan mendengar hal itu, wajah Wirapati nampak suram. Jadi engkau harus kembali ke Jakarta, tanyanya penuh perasaan. Sangaji mengangguk. Hebat. Sungguh hebat persoalanmu, katanya lagi perlahan. Ia tak mengerti sendiri bagaimana penyelesaiannya kelak.
Sebagai seorang guru yang sudah bergaul semenjak Sangaji masih menjadi pemuda tanggung, ia tahu belaka keadaan hati muridnya. Pemuda itu hanya menganggap Sony The Hoop sebagai kawannya bermain. Sebaliknya terhadap Titisari, agaknya Sangaji mempunyai pengucapan naluriah yang lain. Tetapi dia harus berani menemui Sony. Sebagai seorang guru, sudah tentu ia mengharap muridnya berhati jantan dan berwatak satria sejati. Dan seorang satria harus bisa mengatasi kepentingannya sendiri demi panggilan nilai-nilai hidup. Dia pun pernah memberikan contohnya. Memikir demikian, tak terasa ia menghela napas. Ucapan seorang laki-laki memang tak ternilai harganya. Akhirnya dia berkata, lainlah halnya, apabila Sony ternyata mengingkari janji. Ia berhenti merenung-renung. Lalu menegakkan kepala seraya minta ketegasan. Kapan engkau berangkat? Sesungguhnya semenjak ia berpisah dari Ki Tunjung Biru segera ia ingin berangkat. Tetapi bukan untuk Sony melainkan oleh rasa rindunya kepada ibunya. Maka begitu mendengar pertanyaan Wirapati, ia seperti tergugah. Menjawab singkat, sekiranya guru mengizinkan, esok pagi aku akan berangkat. Aku sudah sehat kembali. Kau tak perlu lagi memikirkan aku. 2-3 bulan lagi aku akan pulih seperti sedia kala, kata Wirapati dengan tertawa gelak. Hah, bagus, sambung Jaga Saradenta. Meskipun kepandaianku kini tak nempil dengan ilmu kepandaianmu, tapi aku masih berani menggerembengimu. Nah, berangkatlah. Aku tak menginginkan engkau masih menjadi anak tolol. Sekiranya kau kelak jadi orang, jenguklah kuburanku kalau aku sudah tak bernyawa lagi. Saat itulah kau baru benar-benar bebas dari pengawasanku. Sangaji tahu, gurunya yang satu itu berwatak uring-uringan dan keras hati. Namun di antara bunyi bait kekerasannya, sesungguhnya bersembunyi suatu rasa cinta kasih mendalam. Karena itu, tak terasa ia menitikan air matanya begitu mendengar ucapannya. Ia segera duduk bersimpuh menyembah. Apa artinya ini, Damprat Jaga Saradenta? Aku menghendaki engkau jadi seorang laki-laki yang tegak perkasa. Bukan sebagai makhluk yang hanya pandai main sembah dan berpura-pura. Wirapati tertawa panjang. Dengan menepuk pundak Sangaji ia berkata, tentang hal ini, biarlah aku nanti membicarakan dengan eyang gurumu. Kau sekarang berkemaslah. Dan kelak kalau bertemu dengan ibumu, sampaikan salamku dari jauh. Aku pun akan titip oleh-oleh sedikit untuk ibumu. Wirapati kemudian memasuki kamarnya dan kembali dengan membawa sebuah mata tombak yang sudah berkarat. Itulah mata tombak yang ditemukan, sewaktu dia singgah di rumah keluarga Sangaji di Karangtinalang. Menurut Nuraini, inilah mata tombak almarhum ayahmu. Sewaktu dipergunakan untuk melawan gerombolan orang-orang Banyumas, benda ini ternyata selamat dari lautan api yang membakar rumahmu. Diingatkan tentang peristiwa keluarganya dan mendengar pula asal-usul mata tombak yang sudah berkarat itu, Sangaji tergetar hatinya. Tatkala menerima benda itu, ia gemetaran. Maka hatinya bertambah terharu. Terus saja ia menangis terisak-isak. Sudah, kata Jaga Saradenta. Dunia ini tak cukup hanya kau tangisi belaka. Kau mau pulang ke pangkuan bunda kini. Lebih baik engkau memikirkan bagaimana caramu hendak menggembirakan hati ibumu. Sebaliknya kalau datang-datang lantas menangis, ibumu akan rontok hatinya. Sebenarnya di balik kegarangannya, orang tua itu bersedih hati akan berpisahan dengan muridnya. Namun sebagai seorang tua yang sudah banyak pengalamannya, tak sudi ia memperlihatkan kesedihan hatinya. Sangaji sendiri tak pandai berbicara. Apalagi hendak mengutarakan keadaan hatinya. Karena itu setelah isaknya berhenti, ia hanya diam terlongong-longong. Wirapati selamanya bersikap lembut kepadanya. Melihat muridnya dalam kesulitan ia segera berkata mengalihkan pembicaraan. Nah, sekarang berkemaslah. Aku akan menghadap eyang gurumu. Terhadap gurunya yang bersikap lembut, Sangaji memujanya sebagai dewa, meskipun ilmu kepandaiannya kini jauh melampauinya. Maka dengan memaksa diri, ia bangkit dan memasuki kamarnya untuk berkemas-kemas. Keesokan harinya, Sangaji menghadap eyang gurunya. Orang tua itu telah mendapat keterangan jelas tentang persoalan cucu muridnya. Namun dia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya memberi pangestu. Setelah itu memberi isyarat kepada sekalian murid-muridnya agar mengantarkannya turun gunung. Pagi hari itu sangatlah cerahnya. Sarwa alam terang benderang.
Angin menyanyi di sepanjang deret tanaman. Gunung Sumbing nampak gagah perkasa di antara bukit-bukit yang mengelilingi pertapaan Gunung Damar. Di seberang menyeberang jalan, terdengarlah suara gemericik air meraba sawah dan ladang yang telah mulai menghijau. Di udara awan putih nampak berarak-arak di antara tirai biru yang melingkupi segenap cakrawala. Namun semuanya itu tak dapat merasuk ke dalam lubuk hati Sang Aji. Hati Sang Aji penuh rasa haru. Tatkala dia harus berpisah dari kedua gurunya serta paman-paman gurunya, hampir saja ia menangis. Jaga Saradenta lalu menghampiri dan membentak. "Ah, anak tolol. Apakah engkau berpikir bahwa selama hidupmu kami semua harus menyertaimu? Memang, dahulu hari kau bersama kami memasuki wilayah Jawa Tengah. Kini kau sudah menjadi laki-laki penuh. Kau harus berani menempuh perjalanan dengan seorang diri, seperti waktu kau dilahirkan di dunia. Seperti kelak saatnya kau kembali ke pangkuan hidup, engkau hanyalah seorang diri tanpa teman dan tanpa penasihat. Karena itu engkau harus belajar mempunyai keputusan cepat, tegas dan tepat. Hidup ini tak ubah gelanggang perkelahian. Kau akan diajak dan didorong untuk berkelahi. Dan satu-satunya senjata untuk menentukan segala hal adalah keputusanmu. Lamanya hanya sedetik 2 detik. Kalau kau selalu beragu, kalau kau tak mempunyai suatu keputusan, kalau kau selalu kasar menentukan suatu sikap, engkau akan digulung dan dipilin-pilin. Ah, tolol. Kulihat engkau pandai bertempur sewaktu melawan pendekar besar Kebo Bangah. Dan engkau menang. Siapakah yang menentukan kemenanganmu ini? Itulah keputusanmu yang cepat, tegas dan tepat. Karena itu, hayo tegakkan kepalamu. Di depanmu tergelar banyak persoalan yang pelik. Dan semuanya menunggu keputusanmu. Mati atau hidup, bukan soal. Kalau kau mati, matilah sebagai ksatria. Karena semuanya ini hanya tergantung kepada keputusanmu belaka, maka Eyang Gurumu hanya memberimu pangestu. Kau mengerti? Nah, berangkatlah dengan genderang dada laki-laki tulen. Hebat kata-kata Jaga Saradenta sampai semua yang mendengar ikut tergetar hatinya. Memang kadangkala, guru yang sok uring-uringan itu bisa menemukan butir-butir mustika dunia yang tak ternilai harganya. Itulah disebabkan, karena ia sendiri sesungguhnya berat berpisahan dengan muridnya. Kata-katanya yang garang berwibawa itu, lebih membidik dirinya sendiri. Tak mengherankan, bahwa setelah berkata demikian, napasnya jadi tersengal-sengal. Sang Aji terhenyak di atas punggung Willem. Dasar ia tak pandai berbicara, maka ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Mendadak saja ia melihat Jaga Saradenta menarik cempulingnya, kemudian dihantamkan ke paha Willem. Kalau ia mau mengelak atau menangkis, mudahnya seperti membalik tangan sendiri. Karena kini, ilmu kepandaiannya tiada taranya dalam jagat. Tetapi ia tak berani menghalang-halangi gerakan burunya. Tahu-tahu, Willem melompat tinggi di udara dan melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari gendewanya. Selama hidupnya, Willem tak pernah diperlakukan dengan kasar. Maka tak mengherankan, begitu kena cempuling, binatang itu kaget setengah mati. Mengira ia kena marah majikannya, terus saja melesat membabi buta. Tak mau lagi ia mengambil jalan besar. Sebaliknya, menerjang sawah dan ladang dan larinya kian nubras-nubras sejadi-jadinya. Untung, Sang Aji kini bukan Sang Aji 1 tahun yang lampau. Ilmu saktinya sudah hampir mencapai suatu tataran kesempurnaan. Dengan tangkas ia menjepit kudanya dengan kedua kakinya sambil mulutnya membujuk halus. Tangannya menepuk-nepuk lembut. Dan sejenak kemudian, Willem kena dikuasainya lagi. Tetapi bayangan kedua guru dan paman-paman gurunya telah lenyap dari penglihatan. Perlahan-lahan ia mengarahkan Willem mengambil jalan besar. Di dekat pengembangan sawah, ia turun dan memeriksa paha Willem. Ternyata binatang itu tiada luka. Terang gurunya tadi tidak bermaksud menyakiti Willem. Karena itu ia sangat masyhul. Di dalam hati, ia menyesali diri sendiri yang perlu diperlakukan demikian oleh gurunya. Guru sangat kasih kepadaku. Ia berkata di dalam hati. Melihat hatiku lemah ia terpaksa melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kemampuannya sendiri. Tak terasa ia menghela napas. Mau ia melompat ke atas kudanya lagi, tiba-tiba terdengarlah suatu suara gemeresek. Ia kini memiliki panca indera yang luar biasa tajam. Dahulu saja, pendengarannya bisa menangkap napas Fatimah yang menggeletak di antara tebing sungai. Kali ini pun demikian pula. Ia menoleh cepat.
Dan berbareng dengan itu, ia mendengar suara menggeru. "Hai tolol! Kau ini memang benar-benar anak siluman. Sudah kutunggu sekian lamanya, masih juga kau tak mau datang? Dasar laki-laki. Apa ku bilang dulu? Semua laki-laki seluruh dunia ini memang busuk." Sang Haji melengak. Itulah Fatimah, gadis angin-anginan yang kini sudah sembuh kembali seperti sedia kala, duduk berjuntai di tepi pengempangan sawah. Tubuhnya terlindung rumpun padi setinggi kanak-kanak, karena itu tidak segera tampak. "Kau sudah berada di sini sepagi ini?" Sang Haji heran menebak-nebak. "Kau ini gendeng, berpura-pura tak tahu atau tolol?" Teringat akan watak Fatimah, Sang Haji segera bersedia meladeni. Maka ia menjawab menyenangkan. "Aku memang tolol." "Iya, kau memang tolol," sahut Fatimah cepat. Mendadak suaranya meninggi. "Hai! Masih saja kau tak mendekat? Benar-benar kau anak siluman." Seperti kanak-kanak takut kena gablok, Sang Haji menghampiri terbata-bata. Kalau menuruti hatinya, mau ia tersenyum geli. Tapi terhadap gadis angin-anginan itu, tak berani ia berbuat begitu. Hatinya terlalu mulia, sehingga takut akan menyakitkan hatinya. "Aku tahu, kau bakal pergi. Karena itu aku menghadang di sini. Dan kulihat penyakit gendengmu kumat lagi. Masakan kau membiarkan kudamu lari menubras-nubras sawah? Sawah siapa yang kau rusak tadi? Memangnya kau ini tuan besar? Idih, tak tahu malu." Tak berani Sang Haji menerangkan apa sebab kudanya sampai lari menubras-nubras. Ia malu kepada dirinya sendiri. Ia mencoba, guru dan paman-paman guru hanya sampai di perbatasan lembah dan selanjutnya aku akan meneruskan perjalanan seorang diri. Kau tak usah ngomong perkara tetek bengek. Dahulu hari kau pernah bilang ibumu mirip aku. Apakah kau terkenang ibumu? Tentu. Sahut Sang Haji cepat sambil duduk di sampingnya. Hanya saja kau lebih cantik. Ih! Kau ini memang anak siluman. Memangnya aku cantik? Ya. Kau cantik. Ibumu sudah tua. Kenapa kau persamakan dengan aku? Aku bilang kau lebih cantik, Sang Haji gugup. Fatimah melengos. Tiba-tiba berkata, kau mau kuracuni tidak? Bilang. Peralihan pembicaraan itu bukan main cepatnya, sampai Sang Haji jadi kelabakan. Dasar ia tak pandai berbicara, maka tak pandai pula menggerayangi hati gadis angin-anginan itu dengan cepat. Racun bagaimana? Ia minta keterangan. Racun ya racun. Kau mau tidak? Potong Fatimah. Belum lagi Sang Haji bisa menebak, gadis itu mengeluarkan sebuah mangga muda. Berkata, dahulu hari kau menggeletak di tanah seperti siluman sekarat. Tapi aku senang, karena kau mau menggerogoti manggaku. Tadinya kau takut, jangan-jangan mangga itu kuracuni. Kenapa kau akhirnya mau menerima pemberianku? Diingatkan perkara mangga itu, teringatlah Sang Haji pada waktu kena cekik Bagas Wilatikta. Itulah yang pertama kalinya ia berkenalan dengan Fatimah. Maka setelah melengong sejenak, ia menjawab. Kalau tak salah bukankah engkau sudah memakannya sebagian? Bagus. Fatimah bergembira. Terus ia menggerogoti mangga itu sebagian. Kemudian diberikan kepada Sang Haji seraya berkata, sekarang kau berani makan mangga ini tidak? Awas, kali ini benar-benar ada racunnya. Sang Haji terenyak kalau menuruti hati sudah barang tentu ia akan menolak pemberian itu. Tetapi hatinya sedang pepat. Lagi pula, semenjak pertemuannya dahulu ia tertarik kepada sepak terjang Fatimah yang lucu dan tak terduga-duga. Maka dengan lapang hati, ia menerima pemberian itu. Ia tahu, gadis itu cuma menggertak. Tetapi andai kata benar-benar beracun betapapun takkan bisa mengatakan dia. Sebab kecuali ilmu kepandaiannya kini sudah hampir mencapai puncak kasampurnan, kesaktian getah Dewa Daru membuat tubuhnya tak mempan dari segala bisa dan racun. Dari mana kau memperoleh mangga ini? Sang Haji bertanya iseng sambil menggerumuti mangga. Dari mencuri atau membegal, kau peduli apa? Sahut Fatimah tak senang. Tetapi diam-diam ia bersyukur melihat Sang Haji memakan mangganya. Dahulu kau hampir mampus. Dan kau kuberi mangga. Kemudian kau tolong aku dari liang kubur, bukankah aku wajib memberimu mangga pula? Ia berhenti mencari kesan. Kemudian tiba-tiba menaikkan suaranya. Hai, di manakah kawanmu yang galak dahulu?
Sang Haji tahu, yang dimaksudkan Fatimah adalah Titisari. Justru oleh pertanyaan tak terduga-duga itu, semangatnya terasa nyaris kabur. Tak setahunya sendiri, ia berhenti mengunyah. Dan melihat keadaannya, Fatimah tertawa terpingkal-pingkal. Baru saja aku bertanya, nyawamu sudah terbang ke langit. Masakan kau takut aku bakal merebutnya? Sang Haji menundukkan kepala. Dengan suara dalam ia menyahut, dia meninggalkan aku. Ah, masakan begitu? HM, siapa percaya mulut laki-laki? Semua laki-laki di seluruh dunia ini busuk. Bukankah kau yang meninggalkan dia? Sang Haji tergugu. Sekalipun tidak demikian, tetapi mirip pula. Nah, kenapa tak menjawab? Dasar anak siluman. Karena itu, aku benci padamu. Aku benci. Sana, pergi. Dan kalau kau tak mau pergi, akulah yang pergi, damprat Fatimah. Dan benar-benar ia melompat dan lari meninggalkan. Keruan saja, Sang Haji jadi gugup. Ingin ia menerangkan persoalannya, tetapi terhadap gadis demikian apakah ada gunanya. Namun ia berteriak juga. Fatimah, kenapa kau benci padaku? Aku benci atau tidak, apa pedulimu, sahut Fatimah sambil lari. Sang Haji benar-benar tak tahu apa yang harus dikatakan. Ia berdiri terlongong-longong. Tiba-tiba teringatlah dia kepada tutur kata gadis itu sendiri, bahwa kekasihnya meninggalkannya pula. Bahkan setelah mencaci, menghina dan menghajarnya. Tetapi siapa kekasihnya itu, sampai kini belum terang. Agaknya setiap kali ia bersentuhan dengan persoalan yang mirip dengan persoalannya, dia jadi benci kepada segalanya. Sampai-sampai aku pun dibencinya pula. Baiklah. Memang Sang Haji patut dibenci dan dikutuk. Ia berkata bermurung-murung kepada dirinya sendiri. Seolah-olah orang terbangun dari kelelahan, ia berjalan tertatih-tatih menghampiri Willem. Dalam benaknya terjadi suatu rumun suara kacau balau. Bayangan Titisari lantas saja tercetak kuat dalam ingatannya. Titisari, aku tahu kau menderita. Tetapi aku seorang laki-laki. Aku harus bisa menetapi janji, betapapun bertentangan dengan suara hatiku. Kau tahu, bukan? Ia bergumam seorang diri sambil menaiki kudanya. Tetapi justru ia berkata demikian, wajah Titisari nampak kian jelas. Mendadak ia merasa seperti ada seorang yang mengamat-amati. Cepat ia menoleh. Ternyata panca inderanya yang luar biasa tajam, tidak membohongi. Ia melihat Fatimah berdiri tegak di kejauhan. Gadis itu kemudian mendatangi dengan tingkah acuh tak acuh. Kau marah padaku, katanya setelah berada dalam jarak 10 langkah. Suatu kebahagiaan tiba-tiba terasa merayap dalam tubuh Sang Haji. Apa sebabnya dia mempunyai perasaan demikian tak tahu ia menerangkan. Terus saja ia menggelengkan kepala dengan wajah berseri. Aku memang laki-laki busuk, akhirnya pemuda itu berkata. Siapa bilang? Kau manusia yang paling baik. Manusia siluman yang pernah ku kenal. Kau jauh berlainan dengan manusia yang tak keruan juntrungnya, potong Fatimah. Kau lain pula dengan kelakuan kekasihku yang banyak perempuannya. Siapa dia? Kau tak pernah menghajar, mencaci atau menghina kawanmu yang galak itu, bukan? Fatimah seperti tak mendengar pertanyaan Sang Haji. Tidak. Nah, itulah bedanya dengan kekasihku yang jahanam. Apakah dia bengis terhadapmu? Tidak cuma bengis. Memang dia laki-laki edan. Dia setan dan iblis. Siapakah kekasihmu itu? Kekasihku ya kekasihku. Kau mau apa? Ditanya demikian. Sang Haji kelabakan. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Pastilah kekasihmu itu seorang yang hebat. Setidak-tidaknya dia bukan pemuda lagi. Kau ingin tahu? Sang Haji berbimbang-bimbang. Mau ia menyahut, tiba-tiba Fatimah berkata lagi. Seorang laki-laki yang dikerumuni perempuan banyak, bukankah seorang raja? Raja? Sang Haji terbelalak. Apakah dia seorang raja? Raja apa? Raja ya raja. Maksudku dia bertahta di mana? Kau ini usilan seperti perempuan, damprat Fatimah. Apakah seorang raja mesti membutuhkan tahta kerajaan? Idih. Sang Haji kian terheran-heran. Hatinya lantas sibuk menebak-nebak. Otakku memang tumpul.
Aku tak mengerti maksudmu. Siapa bilang kau punya otak? Bukankah semenjak dahulu aku memanggilmu si tolol? Fatimah menyengir. Baiklah. Kau bawalah dahulu kawanmu yang galak itu kepadaku. Nanti kuperkenalkan siapakah kekasihku. Kau bisa tidak membawa kawanmu yang galak itu kepadaku? Tentu. Mengapa tidak? Baik. Kutunggu engkau di padepokan Gunung Damar. Kakakku sudah pulang. Dia baru saja sembuh. Tenaganya belum pulih benar, ia butuh rawatan. Aku tahu kakakku adalah gurumu. Karena itu sebenarnya kau harus memanggilku Bibi. Dahulu Titisari dipaksanya memanggilnya Bibi. Itu pun sebenarnya suatu senda gurau. Tak tahunya, kalau dihubungkan dengan kedudukan Sangaji, benar juga. Maka Sangaji lalu membungkuk sambil berkata, baik Bibi. Hatiku kini menjadi tentram. Hatinya memang benar-benar menjadi tentram. Dalam pada itu, Fatimah girang bukan kepalang, ia tertawa penuh kemenangan. Di luar dugaan ia melompat maju sambil menjewer kuping Sangaji. Katanya, nah sekarang berangkatlah. Bawalah kawanmu yang galak itu kepadaku. Kalau kau sampai menyia-nyiakan, aku akan membencimu 7 turunan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba seleret cahaya berkelebat dalam benak Sangaji. Ia seperti memperoleh semangat hidupnya kembali. Dadanya jadi lapang dan suatu rasa bahagia merayap hangat ke seluruh tubuhnya. Fatimah sendiri lantas membalikkan tubuh. Dengan acuh tak acuh ia berjalan mengarah padepokan, ia tak peduli kepada segala, seolah-olah seorang dewi dari jagat lain yang tak mempunyai sangkut paut dengan persoalan dunia. Ia berjalan menyusur pematang, memetik setangkai padi atau menguber-uber kupu. Penglihatan ini menggugah lubuk hati Sangaji untuk cepat-cepat berangkat ke Jakarta. Dia berkata aku harus membawa Titisari kepadanya. Katanya kepada diri sendiri. Kalau ini terjadi, alangkah senang. Biarlah aku ke Jakarta menemui ibu. Ibu akan kubujuk agar mau pulang ke kampung. Kemudian aku akan minta izin Sony mencari Titisari. Mustahil Sony tak mengizinkan. Dalam hati anak muda itu, masih saja ia menganggap Sony sebagai kawan. Karena itu hatinya kini jadi riang. Segera ia melompat ke punggung Willem dan membedalkan kuda itu ke arah barat. Willem seekor kuda jempolan. Tanpa mengenal lelah ia berlari secepat angin melintasi kali dan desa-desa. Belum lagi matahari tenggelam di barat, desa Karangtinalang telah nampak di depan. Itulah desa, di mana majikannya dilahirkan. Dusun yang merubah jalan hidup. Sangaji singgah sebentar di kampung halamannya. Ia berjalan mengitari halaman. Teringat akan tombak berkarat, hatinya diamuk kembali oleh gelombang perasaan yang tergetar tak menentu. Takut akan berlarut-larut, cepat ia meneruskan perjalanan. Deru hatinya hendak segera berjumpa dengan ibunya kian keras dan menyala-nyala. Pada hari ketiga, samar-samar ia melihat gua tempat pertemuannya yang pertama kali dengan gurunya Gagak Seta. Mendadak ia seperti melihat berkelebatnya bayangan. Waktu itu, matahari telah semu. Suasana jagat hanya remang-remang. Namun hal itu tiada merupakan perintang yang berarti bagi ketajaman inderanya. Perawakannya seperti Titisari. Apakah benar dia berada dalam gua? Pikirnya dengan dada sesak. Terus saja ia mencemplak kudanya. Tetapi tatkala tiba di depan gua, keadaannya sunyi sepi. Cepat ia turun dari kudanya dan memasuki gua. Hidungnya mencium angus perdiangan. Karena itu tak ragu-ragu ia melesat keluar dan terus berdiri di ketinggian. Namun kemana penglihatannya tiba, tiada tanda-tandanya pernah diinjak manusia. Masakan aku bisa salah, ia tercengang-cengang. Dengan bersungut-sungut ia kembali ke gua. Terang sekali di dalamnya terdapat bekas api perdiangan. Meskipun apinya sudah padam, namun hangusnya masih menyebar suatu bau hangus. Bersambung ke bab 115. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.